Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini sangat berbahagia sudah hadir di samping kami yang sudah masyhur, yang kita semua insya Allah sudah kenal, Ketua BPAN Aliansi Indonesia Kabupaten Oku Timur, Kanda Budi Setiawan, yang lebih beken dengan nama Kanda Budi Aliansi. Ya, kemudian beliau juga seorang ustadz. Jadi kami sangat berbahagia pagi ini beliau sudah hadir di ruang bedah perkara di ruangan Bapak Ketua Umum. Saya pengen sedikit berbincang ini dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, boleh kami tahu kemarin sudah mengikuti acara resepsi pernikahan Ibu Bendara Umum dan hari ulang tahun Bapak Ketua Umum. Untuk pagi ini agenda dari Kanda Budi dan tim Oku Timur boleh tahu apa ya? Oke, terima kasih Bapak. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan keberkahan, memberikan lindungan kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki-rezeki kita diberikan kelancaran semua. Allahumma amin. Baik, di sini saya Muhammad Kanda Budi Setiawan, SPDSH, selaku Ketua Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah atas bimbingan dan doa kita bersama, atas loyalitas totalitas kita bersama, kemudian kita takdim kepada Ketua Umum kita, yaitu Bapak Haji Juni Lubis selaku Ketua Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat. Kita takdim, kita hormat, kita ikuti. Satu, kita pahami visi dan misi Aliansi Indonesia, terus kemudian panca moralnya, dan kemudian kita jangan lepas dari apa yang sudah disampaikan atau sudah dibina oleh Bapak Ketua Umum kalau kita pengen sukses. Nah, tentunya beliau selalu memberikan saran kepada kita, yaitu pahami KMO, kepemimpinan organisasi manajemen. Jadi kepemimpinan itu perlu. Jadi kalau kepemimpinan itu loyo, kita semuanya akan loyo. Tapi kalau kepemimpinan itu penuh dengan semangat, maka anggota-anggota di bawah akan penuh dengan semangat. Jadi kepemimpinan itu perlu. Dimulai dulu, startingnya dulu dari kepemimpinan. Nah, kemudian sudah itu organisasi. Organisasi ini harus dikuatkan dengan pengkaderan terus, dengan briefing terus, dengan pengarahan atau pembinaan SDM-nya. Jangan sampai SDM Aliansi Indonesia ini, anggota Aliansi Indonesia ini lemah. Karena kalau dia lemah, dia tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi ADART Aliansi Indonesia, visi dan misi Aliansi Indonesia, baik itu tingkat desa paling bawah maupun sampai ke bupati, gubernur maupun presiden. Nah ini, kemudian manajemen ini harus diatur. Kalau manajemennya tidak tertata, tidak diatur, maka jangan berharap lembaga itu akan sukses. Jadi manajemen itu baik manajemen masalah keuangan, baik itu manajemen masalah administratif. Ini harus ditata ya. Jadi kalau kita tata, nah kemudian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini bergening dari 2010. Onak duri kita hadapi, caci maki kita hadapi, ya, tikam menikam kita hadapi, premanisme kita hadapi. Orang melapor, berapa kali dilaporkan, bahkan ketua ini bukan tidak pernah dilaporkan. Semua berulang-ulang dilaporkan, baik tingkat polseknya, tingkat polresnya, tingkat poldanya kita dilaporkan. Tapi dengan alhamdulillah, kenapa? Kata Ketua Umum berpesan kepada kita semua, satu, jangan bohong, jangan fitnah, jangan menghalalkan cara untuk kepentingan pribadimu maupun politikmu. Aliansi Indonesia bergerak tidak bisa diintervensi. Aliansi Indonesia bergerak dengan semau berdasarkan data dan fakta di lapangan, ya. Dan kemudian kita ini bukan polisi, ya, tapi kita membantu tugas polisi. Kita bukan TNI, tapi kita membantu tugas TNI. Kita bukan KPK, bukan kita jaksa, tapi kita membantu, ya, tugas jaksa, KPK dan sebagainya. Karena kita ada di dalam. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari rakyat Indonesia, ya. Jadi tugas kita apa? Satu,
menyelamatkan aset negara, tugas kita bersama-sama. Menegakkan keadilan dan kebenaran, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun langit akan runtuh, kalau itu benar, kita harus pertahankan itu. Nah, untuk teman-teman dari semuanya, yang dari saya bangga dari Raja Ampat ya, dengan ibu ini saya bangga, saya ikuti. Mudah-mudahan nanti Ustadz Kandabudi bisa sampai ke Raja Ampat itu, Papua sana, dan saya akan bantu. Bahwa Aliansi Indonesia, ini Kang Mas Edi, Kang Mas Sapi'i, dan kemudian Kang Maramat dan sebagainya. Kawan-kawan di sini tadi motivasinya sangat luar biasa kepada saya. Fitnah, ya, jangan kita gubris, kita tetap bergerak, kita tetap berjalan. Bahwa kita yakin kekuatan itu ada, Allah yang di dalam hati kita. Amen. Pertama, Aliansi Indonesia Kabupaten Oku Timur 2015-2016 itu masih berkisar 350 sekian. 2016 meningkat kembali menjadi 400 sekian. 2019-2018 meningkat sampai 500 sekian. Sekarang kita sudah didata kemarin itu berjumlah 857 anggota aktif. Hebatnya mereka punya batik semua. Hebatnya mereka punya baju putih semua. Hebatnya mereka punya baju hitam semua. Hebatnya mereka atribut semuanya ada. Papan nama mereka ada. Kenapa? Karena kita ini jelas. Ketua umum kita ada, kantor kita ada, ya. Dan kemudian kantor Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Oku Timur itu sekarang sudah 2. Ya. Respon dari Bupati sampai RT sangat luar biasa, dan kita sekarang sudah melakukan MOU di Kabupaten Oku Timur. Jadi APIP ya, dari inspektoratnya, dari jaksanya, dari kepolisian, maka kita terlibat untuk pengawasan dana desa, pengawasan dana DAK, box ya, DAW, dan kemudian dana DIPA dan sebagainya, kita pengawasan di situ. Nah, kalau kita cara pengawasan ya kita benar-benar mengawasi. Jangan sampai kita ibaratnya ada kepentingan di dalam sana. Biarkan rezeki itu mengikuti dengan kerja kita sendiri. Biarkan rezeki itu mengalir dengan sendiri. Apa? Allahumma izilhum wa jazilhum pangsurna alaihim. Jadi rezeki itu akan mengalir bagaikan air hujan yang menetes ke bumi, dan dia akan mengalir bagaikan sungai-sungai di muka bumi ini. Kalau kebaikan kita tebarkan, kalau sosial kita tebarkan, maka seluruhnya akan berjalan dengan baik. Maka berjalan akan sempurna. Maka rezekinya akan mengalir dengan sendirinya. Nah, kemudian Aliansi Indonesia di Kabupaten Oku Timur ini mempunyai luar biasa. Ada namanya Aliansi Indonesia Peduli Pendidikan. Ya, jadi dunia-dunia pendidikan. Dan kemudian Aliansi Indonesia Peduli Peduli ASih. Kita akan santuni sampai masuk. Dari mana iuran itu tadi? Dengan banyaknya anggota itu tadi, maka kami melakukan iuran setiap anggota Aliansi Indonesia itu dalam 1 bulan dari 10.000 sampai 15.000. Maka Aliansi Indonesia sistemnya berjalan, kasnya ada. Setiap ada acara kita tidak minta. Dan seluruh kemudian yang ada di masyarakat itu tadi, itu jangan dimusuhi. Jangan dimusuhi, tapi ajaklah mereka bersahabat. Kenalkan kepada mereka Aliansi Indonesia baik. Aliansi Indonesia itu ramah. Aliansi Indonesia itu santun. Aliansi Indonesia itu untuk rakyat, bukan musuh rakyat, bukan menyakiti rakyat, bukan menindas rakyat, tapi benar-benar kita hadirkan. Nah, sekarang kita pikirkan bersama. Ketika nanti Allah sudah ibaratnya sudah waktunya Bapak Ketua Umum itu diambil oleh Allah. Sekarang Aliansi Indonesia ini mau dibawa kemana? Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Benar ya? Ini yang perlu kita pikirkan. Siapa bibit bobot yang akan muncul ketika bukan kita bersama? Maka mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita akan menjadi contoh yang baik, kader yang baik, dan ketua umum itu akan bangga. Dan kemudian jangan mudah puas apa yang sudah mendapatkan prestasi-prestasi yang kita dapat. Karena sertifikat, piagam penghargaan, baik itu tingkat bupati, gubernur, polda sudah kita dapatkan. Sekarang ketua umum kemarin memberikan lagi. Dan Aliansi Indonesia itu bukan terbaik hanya tingkat DPC, tapi tingkat nasional. Nah, tugas kita semua adalah menjaga itu semua. Dan kemudian pesan dari ketua umum, Mas Budi harus siap ketika ada dari provinsi-provinsi atau DPC-DPC dari kota-kota lain untuk studi banding di Oku Timur. Kami sampaikan, kami dengan senang hati dan terbuka dan siap menerima teman-teman saudara-saudara sekalian. Mungkin itu saja pada hari ini. Kami minta arahan langsung dengan ketua umum. Sudah itu hari ini kami sudah karena
diberitahukan pada hari ini ada nanti piagam penghargaan yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Ketua Umum, ya. Akan nanti, karena di sini aku ada Pak Kacap. Mana Pak Kacap, Pak? Nah, ini Pak adalah pimpinan cabang kami di Martapura. Ini Pak Jimmy Parisi. Pak Jimmy Parisi ini dia membawahi beberapa kecamatan, 5 kecamatan. Nah, ini pasukannya juga banyak. Mudah-mudahan ketika masuk di Oku Timur nanti itu tidak kaget lagi, dan kami siap untuk menerima teman-teman semuanya. Nah, hari ini setelah melakukan binaan atau pengarahan Bapak Ketua Umum, dan kemudian kita minta doanya, kita minta bagaimana kita mendapatkan ilmu yang baru lagi. Nah, kami akan melanjutkan ke kantor DKPP RI, lanjutkan ke kantor KPK RI, dan kami akan lanjutkan ke ke kantor Kejaksaan Agung RI untuk mengungkap, menindaklanjuti ya korupsi atau dugaan suap 2,5 miliar oleh oknum komisioner KPU yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Nah, ini harus kita ungkap. Kemudian selesai itu kami akan lanjut ke Palembang. Besok saya memenuhi panggilan dari KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan data dan faktanya. Saya mohon seluruh aliansi Indonesia yang ada di Indonesia ini untuk mengawal Facebook saya, medsos saya. Ayo kita sama-sama dorong. Kalau aliansi Indonesia se-Indonesia ini sama-sama mendukung, mudah-mudahan kita akan terangkat. Dan saya ucapkan luar biasa untuk Raja Ampat, saya pimpin, saya lihat, saya monitor, ini hal yang luar biasa. Lanjutkan kawan, ya. Dan Kadabudi siap untuk hadir, siap untuk mendukung, siap untuk mendoakan. Mudah-mudahan kita semuanya sukses. Itu saja mungkin. Amin. Saya sebelum saya tanya, saya juga perkenalkan Kadabudi ini selain Ketua BPAN Aliansi Indonesia DPC Kabupaten Oku Timur, beliau adalah juga Kepala Perwakilan Majalah Delik Hukum ya. Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Kepala Perwakilan Media Aliansi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Benar. Jadi beliau ini dalam kiprahnya selalu bergandengan, bukan lagi bergandengan tangan, benar-benar sudah menyatu ya dengan media. Benar. Nah, berarti kalau soal pentingnya media untuk menunjang kinerja, saya nggak akan ngajari beliau karena di urusan media lebih senior dari saya. Jadi mungkin ada kiat tentang penggunaan media untuk mendukung kinerja pengurusan baik DPD maupun DPC. Oke, siap. Jadi begini, media ini adalah ujung tombak dari lembaga. Lembaga tanpa media itu tidak akan eksis. Media tanpa media tidak akan pernah eksis. Ya, media terus lembaga tanpa media juga tidak akan pernah eksis. Jadi lembaga dengan media itu harus bergandengan, harus sama-sama sejalan seirama, ya, sama-sama intinya suami dan istri. Makanya media ini tadi, nah berhubung media tabloid Aliansi Indonesia kemarin belum saya yang pegang, dan kemudian masih banyak yang ego, maka media Aliansi Indonesia ini baru kita jalankan untuk berapa bulan Kang Mas ya? Baru berjalan. Alhamdulillah dalam 1 bulan ini kita sudah bisa sampai bakal ada yang 700, ada yang 500, bakal sekian. Itu alhamdulillah. Nah, saya targetkan 2021 lembaga tabloid Aliansi Indonesia khususnya Kabupaten Oku Timur itu akan tembus 1000. Berangan. Maka tembus. Ya, karena kami sudah MOU, sudah melakukan MOU. Kita tidak perlu banyak lebih, jangan terlalu banyak menuntut di media. Yang penting media kita bisa masuk. Nah, kalau sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali kita masukkan di kepala dinas, malu dia nggak bayar, benar tak? Malu dia nggak bayar. Maka itu ada anggaran publikasi namanya, anggaran media. Nah, itu harus kita ambil. Itulah. Yang penting kita jangan menuntut lebih. Kalau kaper depan harus sekian, tidak usah. Yang penting kita ikutin saja. Yang penting kita jangan rugi. Perusahaan jangan sampai tutup, benar? Ya, nah itu saja. Pokoknya kalau media ini, kalau majalah Delik Hukum ini sudah tingkat provinsi, sudah ada semua pengurusnya, dan kemudian sudah berkembang. Jadi dalam 1 bulan Pak, saya tidak mengiming-imingi, kalau untuk makan kurasa sudah cukup, itu 6.200 Pak. Dalam 1 bulan Pak. Dalam 1 bulan. Kita bayangin aja, kita ambil aja 5.000 lah per sampler ya. Nah, inilah untuk menghidupi lembaga kita. Jangan sampai kita lembaga Aliansi Indonesia terkesan mau ke DPP minta-minta, benar tak? Mau ke pasar minta-minta, mau beli ini minta-minta. Itulah khas kita hidupkan sistem komunikasinya, ya.
Jadi saya punya anggota saya untuk yang ada di Kabupaten Oku Timur, kantor ada 2, itu saya isi kurang lebih 12, gajinya ada dari 500 sampai 1 juta Pak untuk pengolahan itu. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini bukan saya sombong, tapi untuk motivasi teman-teman. Saya yakin tidak ada manusia tidak bisa sukses, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Anda bisa sukses kapanpun Anda, ya. Tapi Anda bekerja keras belum tentu Anda bisa sukses. Tapi kalau sistem Anda kerjakan, maka Anda akan sukses. Yakin saja, ya. Itu saja. Oke, terima kasih Kanda Bunti untuk waktunya. Semoga dari wawancara tadi bisa untuk menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh anggota dan pengurus Lembaga Aliansi Indonesia, baik dari unsur BPAN, KGS, Garuda Sakti, Basus 88, Intelijen Investigasi, Hunter, dan lain sebagainya, agar lebih maju, lebih berkembang, lebih punya semangat pantang menyerah. Dan kita semua berada di bawah naungan yang sama, adalah Lembaga Aliansi Indonesia. Salam Aliansi Indonesia. Salam.